Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya untuk kita mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat orang-orang yang dijauhkan dari kerugian hidup. Allah mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita diberkahi, dijadikan sebagai satu amal kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepadanya dan semakin dekat dengan jannahnya serta dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dikatakan Nabi sebagai syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mungkin mengingat, kalau tidak salah saya tahun kemarin itu kesini, iya Pak, satu tahun yang lalu ya Pak. Sekarang sudah berjalan 1 tahun, kok kayaknya tidak terasa. Kayak tiba-tiba saya di sini lagi. Ini ya terasa tapi akhirnya nggak terasa kan gitu Pak ya. Kalau di dunia kan gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, tentunya Allah menginginkan dari kita untuk kita bisa meraup pahala yang sangat banyak dengan kita beribadah di dalamnya. Dan untuk kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa ibadah secara khusus ya, yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Kita tidak membahas semua amal kebaikan ya, karena pada asalnya ketika kita di bulan Ramadan semua kewajiban harus kita penuhi, dan kemudian dianjurkan kita untuk memperbanyak melakukan amal-amal yang disunnahkan. Namun ada beberapa amal saleh yang secara khusus lebih ditekankan dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini Allah muliakan dan Allah istimewakan dengan adanya kewajiban kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Kita melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui ayat ini tentang kewajiban puasa. Dan Allah mengabarkan pula bahwa puasa ini ternyata tidak hanya Allah wajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW,
tapi juga diwajibkan untuk seluruh umat manusia, seluruh umat-umat terdahulu dari umat-umat para rasul yang pernah diutus, itu semuanya diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini menandakan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, yang menjadikan mulia dan dicintai pula orang yang mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah ibadah puasa ini tentu memiliki manfaat yang sangat banyak. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan sesuatu kecuali mengandung maslahat. Terkadang Allah mensyariatkan sesuatu syariat atau perintah itu secara khusus kepada suatu kaum, dan itu tentu maslahat untuk kaum tersebut. Tapi ketika Allah itu memerintahkan satu perintah yang sifatnya umum untuk seluruh generasi manusia, ini menunjukkan bahwasanya manfaat daripada perintah tersebut sangat luas, yang mencakup semua generasi, semua waktu dan semua tempat dan keadaan. Maka salah satu amal kebaikan yang Allah perintahkan yang tentunya mendatangkan manfaat yang banyak bagi orang yang mengerjakannya adalah ibadah puasa ini. Ada banyak ya manfaatnya. Ada banyak manfaatnya ya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama bernama Al-Aiz bin Abdus Salam. Beliau mengatakan mengenai fawaid ya, lisaumi fawaid, kata beliau, pada puasa itu ada manfaat-manfaatnya yang banyak. Beliau menyebutkan ya, yang pertama itu adalah raf'ud darajat. Orang yang berpuasa itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah berfirman, orang yang berpuasa itu dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga para ulama menjelaskan sebab yang terbaik atau di antara sebab-sebab yang terbaik yang mengantarkan seorang hamba itu untuk bisa meraih ketakwaan adalah melalui ibadah puasa ini. Nah, manakala orang itu bisa meraih ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, maka pada saat itu pula dia telah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga derajat ketakwaan yang diperoleh melalui ibadah puasa ini akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jika dilihat dari keutamaan-keutamaannya, sangat banyak sekali keutamaan atau pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berpuasa. Sebagai contoh misalnya, Nabi pernah menyatakan tentang salah satu pintu dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Itu ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu yang kata Nabi SAW hanya khusus dipersiapkan untuk orang-orang yang ahli puasa. Mereka akan masuk surga melalui pintu ini, dan tidak akan ada seorang pun selain mereka yang akan melalui pintu ini ketika masuk surga. Maka ini menunjukkan keistimewaan orang yang berpuasa, ya tentunya terkhusus di sini puasa yang diwajibkan oleh Allah berupa puasa Ramadan. Termasuk juga terdapat keutamaan yang lain yang tidak kalah hebatnya seperti yang disabdakan Nabi SAW, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amal anak keturunan Adam, amal soleh mereka itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan mendapat 10 pahala sampai kepada 700 pahala. Kemudian Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang mengerjakannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena mengharapkan keridhaanku. Kemudian Nabi mengatakan, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, dia bergembira ketika mendapatkan kenikmatan ketika dia berbuka. Jadi pada saat orang itu berbuka puasa, itu Allah jadikan hidangan berbuka itu membuat
kebahagiaan tersendiri bagi hati orang yang berpuasa. Ya, bahkan sebelum datang waktu berbuka sudah benar-benar dipersiapkan kan gitu Pak. Mau bubon itu kan sudah ada kolaknya, ada kurmanya. Jadi nunggu begitu. Adzan langsung sikat kan gitu. Nah, ini menunjukkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang luar biasa ketika seseorang itu berbuka ketika puasa. Kemudian yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Yang dimaksud ini apa? Yaitu seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi. Allah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan pahala secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Ini penghargaan yang sangat-sangat tinggi. Ketika dikala manusia itu harap-harap cemas dalam keadaan dibangkitkan pada hari kiamat, maka pada saat itu ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan mendapatkan penghargaan, reward langsung dari Allah. Pahala yang tentunya ini tidak bisa ditandingi dengan pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, karena kalau Allah sudah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang mengerjakannya, maka tentu di sini Allah akan memilihkan kenikmatan yang terbaik. Ya, kenikmatan yang terbaik. Ibarat surga itu Allah akan sediakan surga yang paling VVIP ya, yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling terbaik. Ini menggambarkan bagaimana besarnya keutamaan puasa yang menunjukkan betapa puasa itu bisa mengangkat derajat orang yang mengamalkannya. Bahkan Nabi mengatakan wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada aroma wangi misik. Artinya Allah sampai memberikan penghargaan pada bau mulut orang yang berpuasa. Kalau bau mulutnya saja dihargai sama Allah gitu ya, apalagi amal puasa yang dilakukan. Ini juga mengandung pelajaran kata para ulama, manakala orang itu melakukan suatu ibadah dan kemudian dari ibadah yang dilakukannya itu ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, entah kelelahan, entah seperti ini ya, puasa kemudian bau mulutnya tidak sedap, atau hal-hal yang membuat dia itu lelah dan semacamnya karena melakukan ibadah kepada Allah SWT, maka perkara lelahnya, kondisi yang tidak menyenangkan dikala dia ibadah, itu semuanya diberikan pahala oleh Allah SWT. Ya, salah satunya adalah puasa itu. Tapi ya jangan kemudian ketika ya Allah berfirman seperti ini atau Nabi mengatakan seperti ini, kemudian Anda tidak merasa menzalimi orang lain jika Anda terlalu mengumbar bau mulut ini kemana-mana. Jadi berusaha untuk tetap mempertahankan supaya tidak terlalu bau ya, dengan mungkin menggosok gigi atau semacamnya. Akan tetapi ya namanya orang kalau puasa mesti ada bau ya. Cuman jangan terlalu bangga dengan itu sehingga kemana-mana disebarkan ini aroma wangi misik gitu. Ya bukan begitu ya. Nanti di akhirat jadinya aroma misik, kalau sekarang tidak demikian. Nah, kemudian yang berikutnya, melalui ibadah puasa ini di antara manfaatnya, kita tidak menyebut semua manfaatnya karena banyak manfaatnya dan amalnya ini juga masih panjang. Ini jadwal saya cuma hari ini saja. Sampai Rabu. Oh, sampai Rabu. Berarti kalau sampai Rabu enggak apa-apa. Kita selesaikan saja puasanya. Nah, sampai hari ini saja. Jadi Al-Is bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan di antara faidah manfaat daripada puasa itu, beliau mengatakan adalah wa takfirul al-khati'ah. Takfirul khati'ah yaitu menghilangkan dosa-dosa. Jadi melalui ibadah puasa itu seseorang ini bisa digugurkan oleh Allah dosa-dosanya karena puasanya yang dilakukan. Tentu dengan niat yang ikhlas karena Allah dan didasari oleh iman kepada Allah SWT. Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
dengan dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini penting sekali Pak, ada amal-amal soleh yang kita lakukan yang akan memberikan dampak positif berupa pengguguran dosa, selain daripada mendapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena gini, kita ini kan manusia ya, manusia itu diciptakan oleh Allah tempatnya salah dan lupa. Kita sering kalau salah mesti ngomong khilaf-khilaf, ya memang begitu kan ada manusia ya. Ke istri atau ke suami, saya khilaf gitu ya. Pokoknya teman-teman ya. Jadi mesti kita melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu ada dua, kesalahan yang kita sadari dan kesalahan yang tidak kita sadari. Kalau kesalahan yang kita sadari, dosa yang kita lakukan dan kita sadar ini perbuatan dosa, tapi karena kalah dengan hawa nafsu akhirnya dilakukan, maka insya Allah kesalahan seperti ini akan menimbulkan penyesalan di dalam hati. Kalau ada penyesalan, fa insya Allah ya, terdorong untuk melakukan taubat dan istighfar. Berbeda dengan kondisi orang itu kalau melakukan dosa dan salah tapi tidak dia sadari, tidak sadar atau tidak dia ketahui kalau itu perbuatan dosa. Dia tidak sadar melakukan dosa sehingga dia tidak ada penyesalan di dalam melaksanakannya, tidak ada keinginan taubat, tidak ada istighfar, tapi tercatat dosanya di dalam catatan amal. Nah, dosa yang seperti ini yang kita khawatiri. Nah, melalui ibadah-ibadah yang dikatakan di dalam syariat bahwa ia bisa menggugurkan dosa-dosa, ini sangat penting kita lakukan. Ya, mengingat ada banyak sekali dosa-dosa yang mungkin belum kita taubati satu demi satu, atau secara global kita taubati secara keseluruhan, tapi masih ada sesuatu yang tidak terbersit dalam pikiran kita bahwa kita pernah melakukan dosa dan terus kita taubati dosa tersebut. Nah, melalui ibadah-ibadah ini, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa Ramadan ini ya, dengan kita menjalankannya dengan ikhlas, maka semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Nah, sehingga sangat perlu sekali ya, kita ini dengan ibadah puasa ini, karena salah satu keutamaannya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga kata Al-Ais bin Abdul Salam. Al-Ais bin Abdul Salam ini seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau termasuk ulama yang terkenal dengan julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Beliau ini Pak, belajar ilmu agamanya itu sudah agak tua. Jadi usia kurang lebih 40-an tahun itu baru belajar agama. Sehingga di usia 60-an tahun dia menjadi ulama besar. Kalau kita sejak SD, TK sampai tua belajar agama gak tahu tadi ulama. Ini masya Allah ya, Al-Ais bin Abdul Salam. Makanya kemudian dia dijuluki seperti itu karena pada saat itu raja pun sangat menghormati beliau. Ya, sangat menghormati beliau. Karena beliau itu memfatwakan sesuatu, terus kemudian raja ini tidak menggubrisnya, maka Al-Ais bin Abdul Salam itu ancamannya satu, saya akan keluar dari negeri ini. Itu sudah ketakutan rajanya. Itu ulama terdahulu. Kalau ulama sekarang ya mungkin berbeda kualitas takwanya, sehingga haibahnya atau kewibawaannya tidak sama dengan ulama-ulama terdahulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi beliau mengatakan wa kasrus syahwat. Kasrus syahwat. Jadi melalui ibadah puasa itu syahwat itu bisa ditekan, bisa dikendalikan, ya, bisa dikalahkan. Apa perlunya kita ini mengendalikan syahwat? Jadi begini, kita ini manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi yang sempurna. Kita berbeda dengan malaikat, kita berbeda dengan hewan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Allah bersumpah di dalam Quran surat apa ini Pak? Quran surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha itu. Jadi Allah mulai dari ayat pertama sampai sekian ayat itu bersumpah, yang setelah sumpah itu ternyata Allah ingin mengabarkan kesempurnaan penciptaan jiwa manusia. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan jiwa manusia ini? Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha
memberikan potensi untuk berbuat dosa, berbuat jahat, yaitu dikala hawa nafsu dan syahwat itu tidak bisa dikendalikan, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa dan jahat ini akan terjadi. Wa taqwaha dan ketakwaan, potensi untuk bertakwa. Kapan orang itu potensi takwanya bisa hidup dan mendominasi pada dirinya? Dikala dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ketika kita ini berpuasa, dikala kita puasa itu Allah memerintahkan kita untuk menahan beberapa hal yang menjadi satu sumber besar untuk menyalanya nafsu dan syahwat pada diri kita, sehingga api syahwat itu bisa mengecil, meredup, atau bahkan bisa padam dikala kita berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa, dikala kita mengendalikan syahwat, pada saat itu kita telah melakukan sebuah sifat mulia seperti sifatnya para malaikat Allah. Para malaikat itu tidak memiliki syahwat. Para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis. Bahkan kata para ulama, ketika seorang hamba itu berpuasa dan bisa mengendalikan syahwatnya seperti layaknya bersifat dengan sifat para malaikat, maka dia akan bisa melebihi derajat para malaikat Allah SWT. Kenapa? Karena para malaikat memang tidak diuji dengan syahwat ini, beda dengan manusia. Manusia diuji dengan syahwat namun bisa mengendalikannya. Nah, tentu ini memiliki nilai plus kan gitu ya. Memiliki nilai lebih tinggi dari para malaikat yang tidak diuji oleh Allah dengan syahwat. Namun ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsu dan syahwatnya secara berlebihan sampai pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah SWT, maka yang terjadi keadaan manusia telah bersifat seperti sifat al-bahaim, seperti sifat hewan-hewan ternak. Oleh karena itu Allah ketika menjelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Kenapa kok jin dan manusia ini nanti akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, gitu. Mereka punya hati tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa dia gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat hatinya takut kepada Allah sehingga mendorongnya untuk taat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan telinga ini untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah sehingga hatinya hidup dan bisa menjalankan ketaatan, mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya dari hal-hal yang dilarang. Kata Allah, ulaika kal an'am. Jadi orang ini jika dia tidak menggunakan potensi-potensinya untuk bisa membedakan dirinya dengan hewan, dengan adanya mata, pendengaran dan hati yang bisa digunakan untuk mengekang syahwat dan hawa nafsunya tersebut, maka yang terjadi Allah mengatakan kehidupan mereka ini kal an'am, seperti hewan-hewan ternak. Ya, kita tahu hewan ternak itu kerjanya apa, Pak? Kerjanya mangan. Iya, kawin ini nomor telu. Ngombe dhisik, makan ngombe kuat kawin kan. Pak Suci kawin terus. Ini masih siang, Pak ya. Siang bulan Ramadan. Kebiasaan. Jadi makan, minum, kawin gitu ya, kerja. Hewan ternak itu kan dipakai untuk kerja. Lah kita nun sewu, kalau misal kita ini tidak mau beribadah kepada Allah, tidak berusaha untuk mentaati Allah, yang terjadi mirip dengan kehidupan kita. Kita ini makan, minum, kerja, kawin kan gitu kan begitu, nggak jauh beda gitu. Nah, ketika potensi-potensi yang bisa membedakan kita dengan hewan ini tidak kita gunakan dengan baik untuk mentaati Allah, jadinya seperti ini. Bahkan Allah katakan balhum adhal, bahkan mereka lebih tersesat lagi, lebih hina lagi. Kenapa? Kalau hewan ya wajar, uripe memang dibuat seperti itu. Tapi kalau manusia ini tujuan hidupnya mulia, makanya Allah berikan potensi-potensi untuk membedakan dia dengan hewan, untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya para malaikat. Itu karena Allah ingin memuliakan manusia di atas semua makhluknya, nah gitu. Baik itu malaikat maupun hewan. Ya, tapi di sini ternyata manusia lebih memilih kehidupan seperti hewan.
sedangkan dia memiliki potensi untuk memuliakan dirinya dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, melalui ibadah puasa ini kita berusaha untuk menekan syahwat agar kita bisa memiliki sifat-sifat yang mulia. Termasuk juga dengan syahwat yang terkendali, maka syaitan itu akan sulit untuk menyesatkan manusia. Karena syaitan itu dia bisa dikatakan dia ini faktor eksternal yang membuat orang itu melakukan maksiat. Faktor internalnya sebagai wasilah syaitan untuk menyesatkan manusia itu salah satunya adalah syahwat atau hawa nafsu, gitu ya, yang Allah tanamkan dalam diri tiap-tiap manusia. Sehingga manakala syahwat yang menjadi wasilah syaitan untuk menyesatkan manusia ini sudah dilemahkan, maka tentu syaitan pun juga akan lebih lemah daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat, manfaat dari puasa adalah takfirus shadaqah, akan membuat orang itu bisa memperbanyak sedekah. Ya, terutama orang yang benar-benar menghayati puasanya. Dikala orang itu puasa, dia akan merasakan lapar, merasakan haus, dan ini keadaan yang dirasakan oleh para fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Dikala orang itu menghayati betul, ternyata berat ya bagi orang yang fakir miskin itu dalam keadaan lapar yang dengan waktu yang lama yang dirasakan mereka, maka disitulah empatinya muncul. Ya, keinginannya untuk memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya ini itu akan muncul dan akan menekan sifat bakhil, sifat kikir pada dirinya. Apalagi tadi syahwat, ketamakan kepada dunia ditekan melalui ibadah puasa, sehingga di situ akan semakin membuat orang tersebut terdorong untuk bersedekah. Dan kemudian juga ada motivasi pahala, ya. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, man fattara shaiman, ya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang diberi makan tersebut. Ini tentu akan mendorong orang yang berpuasa untuk semakin semangat dalam bersedekah. Kemudian yang kelima, wa tawfirut ta'at. Jadi manfaat puasa itu adalah memperbanyak ketaatan. Orang kalau dalam keadaan puasa, selain syahwatnya tadi dilemahkan, maka yang kedua, syaitan pun juga kesulitan untuk mengganggu manusia ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia itu melalui majrad dam, aliran darahnya. Kata para ulama, jika seseorang itu berpuasa, maka aliran darahnya akan dipersempit ya, dengan puasanya tersebut, sehingga syaitan tidak leluasa untuk melewati aliran darah tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, syaitan ini ngapain gitu ya, di dalam tubuh manusia ini apa yang diinginkannya? Jadi ada satu anggota tubuh manusia itu yang paling disukai oleh syaitan, dan itulah yang menjadi tujuan utamanya, yaitu menuju kepada dada manusia atau hati manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah An-Nas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu adalah makhluk yang suka membisikkan bisikan-bisikan halusnya ke dalam dada manusia. Jadi bisikan-bisikan yang disebut waswas dalam Al-Quran ini, kalau Anda merujuk kepada tafsir, itu dimaknakan dengan bisikan-bisikan halus. Jadi saking halusnya lah, orang itu sampai tidak terasa bisikan-bisikannya itu, tiba-tiba dalam hatinya itu ada kerentek pingin sekali melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kondisi seseorang itu berpuasa, maka syaitan itu disempitkan jalannya melalui puasa tersebut, sehingga tidak leluasa untuk masuk ke dalam hati. Kalau tidak leluasa, berarti hatinya lebih banyak terselamatkan daripada gangguan syaitan ini, sehingga hatinya jauh lebih bersih, jauh lebih baik gitu ya. Dan tentunya kalau hati itu dalam keadaan baik, maka akan lebih mudah untuk menerima motivasi ketaatan. Disitulah akan terdorong untuk melakukan banyak kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ada loh orang puasa itu tapi ya mudile ya tetep gitu. Terus ngerasani ya sejalan. Jadi ini jawabannya kalau saya yang menjawab gitu ya. Jadi manusia itu ketika dia berpuasa kok tetap melakukan perbuatan dosa, ketahuilah bahwasanya kalau dia tidak berpuasa akan lebih parah lagi dosanya. Kalau misalnya orang di bulan Ramadan dikala dia puasa masih suka riba, ngerasani gosip yang digosok semakin singkat gitu ya. Itu masih tetap jalan ini gitu ya. Berarti di luar Ramadan pasti dia hobi apa namanya gosip itu. Iya, hobi. Jadi menurunnya kadarnya itu sedikit ketika puasa, tapi menurun, yakin saya menurun. Nah, jadi kondisi seperti itu. Ketika dia di luar Ramadan, dia banyak melakukan apa? Kegemaran dosa maksiat apa misalnya gitu ya. Nanti di Ramadan itu tetap terkadang dia lakukan, tapi intensitasnya menurun. Nah, kondisi yang seperti ini kalau kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya, kita cross check diri kita masing-masing, karena puasa ini juga mengajarkan kita untuk muhasabah. Kok dikala saya puasa ini kok saya masih suka ngelakoni ini dan itu gitu ya, dari perbuatan dosa. Berarti ini merupakan penyakit yang harus saya selesaikan, harus saya obati. Ya, harus saya obati. Kenapa? Karena dikala puasa terutama di bulan Ramadan ya, kita tahu bahwa Allah itu menyediakan bulan Ramadan ini benar-benar untuk orang-orang yang ingin mengharapkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah, itu mudah untuk meraihnya. Sampai-sampai Nabi sendiri mengatakan wasufidati syayatin yang gitu ya. Setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu. Ada yang menafsirkan maksud setan-setan dibelenggu itu adalah khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau setannya sudah dibelenggu dan dia dalam keadaan puasa kok masih saja jalan perbuatan dosa yang biasa dilakukannya, nah maka tentu ini menggambarkan bahwa dia telah terdidik oleh syaitan dengan dosa tersebut. Jadi kita ini bisa jadi murid yang pandai secara mandiri untuk menjalankan apa yang sudah dididikkan syaitan kepada kita. Jadi syaitan ini sudah mendidik kita selama 11 bulan. Terus di bulan Ramadan ya tinggal jalan sendiri. Ketika gurunya sudah nggak ada, ya mungkin yang memberi motivasi melakukan dosa itu sudah nggak ada, berkurang semangatnya, tapi tetap jalan. Nah, ini introspeksi diri ya, sebagai muhasabah kita. Oh, ternyata kita masih seperti ini. Nah, berarti ini penyakit. Kalau di bulan Ramadan saya nggak bisa ninggalkan dosa ini, berarti di luar bulan Ramadan mesti dosa ini lebih saya lakukan. Nah, disitulah kita banyak istighfar, kita banyak minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita. Nah, kemudian yang keenam kata beliau wasyukru alimil khafiyah. Dengan puasa itu seseorang akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan manusia itu lah, dia akan bisa menilai betapa berharganya suatu kenikmatan jika nikmat itu dicabut. Seperti kita misalnya akan bisa merasakan betapa besarnya nikmat sehat ketika kita dalam keadaan sakit, kan gitu ya. Ketika kita merasa lapar baru kita tahu ternyata makan itu nikmat gitu. Makanya ada ungkapan chef atau koki yang terbaik di seluruh dunia itu adalah rasa lapar. Ya. Sehebat apapun chef atau koki yang masak masakan yang selezat apapun, kalau dalam keadaan kenyang ora enak. Nah, enak. Tapi kalau dalam keadaan lapar, ya, jangan asem ya wis, masya Allah, nikmat luar biasa. Nah, dikala kita puasa, ya, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menahan sementara waktu beberapa hal yang erat kaitannya dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Kenikmatan makan kita disuruh nahan untuk tidak makan, untuk kita merasa lapar. Kenikmatan minum juga begitu. Termasuk ketika kita dalam keadaan puasa, tentu kebugaran tubuh kita mungkin tidak lebih bugar daripada kita dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, dikala itu kita baru menyadari, ternyata betapa nikmatnya ya kalau orang itu
disitulah dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kalau pas bukuan itu Pak. Ya, itu kan Masya Allah gitu ya. Ketika orang itu berbuka, kalau dia benar-benar menghayati betul puasanya itu ketika dia berbuka itu mesti dia mengucap alhamdulillah. Ya, atau paling tidak dia berdoa dengan doa berbuka gitu ya. Yang itu termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Al-Aiz bin Abdul Salam, wal insijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Jadi melalui pada puasa itu akan terhalau dari lintasan niat untuk bermaksiat. Seperti tadi kita jelaskan bahwa ketika puasa itu syahwat ditekan, jalan masuk syaitan ke dalam hati itu dipersempit sehingga hati dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Maka kalau hati itu baik dan bersih, maka yang muncul di dalam hati itu bukan lintasan-lintasan niat untuk bermaksiat, tapi lintasan-lintasan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi poin-poin yang disebutkan tadi, manfaat-manfaat puasa tadi, wajarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah puasa itu benar-benar jika dilakukan dengan baik akan mengantarkan orang yang mengerjakannya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah untuk amal berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tinggal tersisa berapa menit? 18 sesi pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, dan insyaallah kalau saya pernah mendengar bahwa Nabi itu pernah bersabda bahwa banyak orang berpuasa gitu ya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Itu yang pertama. Kita sebagai manusia biasa tentu saja kan tidak akan lepas dari hal-hal yang dosa-dosa yang seperti Ustadz tadi sampaikan, bahwa ada yang disadari dosa itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa di situ, bahwa sedikit ngerasani gitu loh, ada ngerasani. Ketika diingatkan, loh aku nggak ngerasani tapi kenyataan. Benar kan? Meskipun kenyataan, tapi kalau didengar orang itu yang istilah ghaib itu, kalau didengar orang yang nggak terima gitu, meskipun kenyataan itu masuk kategori ngerasani. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur seperti itu dan kita itu menyesalnya di belakangan, loh baru ketahuan bahwa itu kita ngerasani, dan itu sudah masuk dalam kategori yang menghilangkan pahalanya puasa. Bagaimana caranya untuk mensiasati hal tersebut supaya puasa kita itu paling tidak masih ada nilainya gitu Ustaz ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu pernah dicurhati ponakan istri saya Ustaz. Dia itu tidak puasa. Ketika ditanya, "Apa oleh kok nggak puasa?" "Aku gak kuat om. Aku lek puasa muntah-muntah kerjaku soro. Berat kerjanya." Sehingga, loh, lek seperti itu tuh kan kamu nggak puasa nanti selanjutnya. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu ada hal-hal yang saya sampai tidak bisa jawab masalah itu? Apakah dia seterusnya tidak puasa dengan membawa fidyah atau bagaimana Ustaz, untuk mensiasati hal seperti itu supaya dia punya semangat bahwa sekeras apapun kita bekerja, kita masih punya kewajiban untuk berpuasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus. Jadi yang pertama adalah Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang itu yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Apa yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus? Karena banyaknya hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa yang telah dilakukannya. Dan tadi dicontohkan salah satunya adalah ghibah. Memang benar, ghibah ini bisa menghilangkan pahala puasa, dan
pada saat seseorang itu ketika dia sadar ternyata dia telah melakukan riba dan memang penyesalan itu di akhir ya. Nah, maka yang harus dilakukan agar supaya pahala puasanya itu benar-benar kembali, ya segera bertobat kepada Allah, segera dia minta ampun kepada Allah, dia istighfar, kemudian dia mendoakan kebaikan untuk orang yang diriba ya. Karena hukum asalnya orang itu kalau melakukan kezaliman kepada yang lain itu harus mendapat kehalalan dari yang lain, dari yang dizalimi. Namun khusus untuk kaitannya dengan riba ini, kata para ulama, jika orang itu menghibah orang lain, kemudian dia minta maaf kepada orang yang diribai, itu nanti akan berpotensi merusak hubungan keduanya. Maka yang lebih tepat adalah dia tidak perlu minta maaf, tapi dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki nama baiknya apabila sudah dicemarkan melalui riba tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang diribah. Itu cara untuk dia bertobat dari riba. Jadi pada saat puasa kok terus kemudian ya tanpa disadari tadi itu kok terus dibayi orang, nah itu cara bertobatnya demikian, segera ya, segera. Karena dengan seseorang bertobat itu kata Nabi, anta ibu minatan bi kaman ladan balan, orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang itu tidak pernah melakukan dosa yang telah ditobatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang itu yang dia berpuasa terus dia muntah. Ini perlu diteliti dulu. Diteliti itu gini, ada banyak faktor yang membuat dia itu muntah seperti itu ya, atau dalam kondisi kemudian lemah dan semacamnya. Apakah dia ini karena sakit yang benar-benar sakit ya, ataukah berkenaan dengan faktor kejiwaan, dalam arti di sini karena tidak terbiasa dia berpuasa, kemudian dia mencoba untuk menjalankan kewajiban puasa yang akhirnya membuat semacam stres dalam jiwanya ya, akhirnya kemudian berdampak pada muntah-muntah atau semacamnya. Atau bisa jadi mungkin ada gangguan syaitan ya, gangguan jin misalnya ini, yang berusaha untuk menghalangi orang tersebut untuk supaya tidak menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Ini perlu diteliti. Tapi begini, nasihat kami jika mendapati orang yang demikian dan kita melihat memang bukan karena sakit ya, bukan karena sakit, orangnya sehat, tapi kalau disuruh puasa mesti muntah-muntah, mesti merasa nggak enak, nggak nyaman, maka nasihat kami untuk memaksakan tubuhnya berpuasa, untuk tetap memaksakan tubuhnya untuk berpuasa, jangan kemudian meninggalkan puasa. Seperti gini Pak, ini yang mungkin juga dirasakan oleh kita semua. Terkadang kita ini kalau mau sholat gitu ya, mau sholat itu kadang-kadang macam-macam lah, ada saja, entah sibuk, entah badan ini kok sebelumnya nggak sakit perut kok jadi sakit perut kan gitu ya.